kali ini saya coba akan menjawab apa obat herbal lambung yang aman dan juga apa disebutnya itu mujarab ya. Banyak sekali pertanyaan tentang obat herbal ini yang dalam kesempatan yang berbahagia ini insya Allah saya akan menerangkan yang pertama itu sumber daripada informasi yang saya dapat. Ya, yang kedua bagaimana cara membuatnya, dan yang ketiga bagaimana cara meminumnya. Ya. Yang pertama yaitu sumber informasi yang saya dapatkan ini pada saat saya terapi orang, pada saat saya sedang memijat atau ngurut orang. Insya Allah kalau tidak salah waktu itu namanya Bapak Zaidir. Beliau orang Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi. Beliau menjelaskan kepada saya bahwa obat lambung itu tidak ada kecuali makan yang teratur, istirahat yang cukup, pola makan lah intinya gitu ya. Dan juga pikiran ya, dari pikiran juga bisa sakit lambung. Namun apabila kita sudah terkena gejala lambung yang ringan atau gejala lambung yang berat, beliau menceritakan pengalamannya kepada saya bisa sembuh dengan total ya, bisa sembuh dengan total atas penyakit lambung yang dideritanya itu cuma menggunakan sagu kentang ya. Karena dia sudah minum obat, berbagai macam obat, tidak bisa sembuh. Kemudian dia terapi apapun tidak bisa sembuh juga. Kemudian ketika dia makan sagu kentang ini, sampai sekarang alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada satu kekurangan apapun. Maka pengalaman sembuh dari sakit lambung ini diberikanlah kepada saya, dan Masya Allah istri saya pada saat itu punya sakit lambung yang akut. Kemudian saya praktekkan ini, alhamdulillah hari ini sembuh. Kemudian saudara-saudara saya, kemudian yang ketiga saya berikan informasi ini kepada pasien-pasien saya yang menderita sakit lambung. Ya, sakit lambung itu kebanyakan memang diderita oleh para wanita, kaum ibu. Ya, kalau laki-laki jarang, tapi ada sebagian ya, yang terkena sakit lambung, ada memang laki-laki, tapi yang paling banyak itu ibu-ibu ya. Nah, kemudian ada dua hal yang perlu diperhatikan. Penyakit lambung itu bisa yang pertama karena telat makan, penyebabnya ya. Penyebabnya karena telat makan, kemudian konsumsi obat yang dosisnya terlalu tinggi. Nah, ini bisa juga menyebabkan lambung luka. Kemudian yang ketiga itu karena stres ya, atau memikirkan sesuatu, satu kerjaan, satu urusan, satu permasalahan, ini juga bisa menyebabkan sakit lambung. Nah, tanda-tanda awalnya itu karena ya, yang pertama itu tanda-tanda awalnya itu kita belum makan apa-apa, kita belum konsumsi apa-apa, tiba-tiba perut kita kenyang. Perut kita kenyang itu karena apa? Gas asam lambung naik, padahal ya, naik sehingga perasaannya kenyang aja gitu. Tetapi karena perut kita kosong, maka produksi lambung terus bekerja mengakibatkan gesekan-gesekan yang nanti bisa luka gitu. Nanti bisa sariawan lambung, nanti yang mengakibatkan lambung itu terluka, sehingga nah ya banyak deh halnya, ada yang muntah, ada yang lambungnya perih, ada yang rasa sakit yang luar biasa, sehingga sakit lambung ini bisa menjalar nanti ke jantung, ke kepala, ke badan gitu, yang mengakibatkan juga nanti bisa parah gara-gara penyakit lambung. Maka sedini mungkin ketika kita ada gejala-gejala sakit lambung, nah langsung kita
jaga tuh lambung kita dengan yang pertama pola makan yang teratur, yang kemudian apabila lambung kita sudah luka atau lambung kita sudah kena ya, kena emah, kena lambung, maka kita akan terapi dengan sagu kentang ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tadi sumber informasi, yang kedua bagaimana cara membuat sagu kentang ya. Bisa kentangnya itu bisa kentang apa saja, bisa kentang yang buat sayur, bisa kentang yang ya terutama kentang sayur ya. Sebenarnya kentang sayur ada yang kecil, ada yang gede. Nah, yang gede lebih banyak sagunya, maka diutamakan itu yang besar ya, yang gede. Nah, kalau nggak nemu ya nggak dapet ya, yang sedang juga nggak apa-apa ya. Caranya diparut kemudian sampai halus berapa kentang gitu ya. Kemudian pada saat diperas, nah itu ditambahkan air, kemudian diperas sampai sarinya turun semuanya ya, sampai sarinya turun sehingga nanti bekas perasannya ini, bekas parutannya ini kita pisahkan. Nah, kemudian kita taruh di wadahnya bisa mangkok, bisa gelas ya. Untuk ukuran biasanya yang saya bikin tuh bisa 1 sampai 5 kentang ya. Terus dengan 2 gelas air cukup ya untuk memerasnya. Nah, setelah itu dibiarkan, kalau bahasa Betawinya itu nenebin apa ya? Dinenebin itu dibiarkan ya. Kurang lebih sampai 1 jam atau 1 jam lebih. Sehingga nanti yang nampak itu seperti kayak ada endapan, ya, ada kayak seperti kopi itu ada endapannya. Nah, endapan inilah nanti yang akan kita makan, yang akan kita konsumsi untuk obat lambung tersebut. Nah, kemudian setelah 1 jam lebih itu kita biarkan, maka nanti ada 2 bagian, ya, ada bagian sagunya yang tersisa dan juga ada bagian air di atas yang sudah bening. Nah, maka airnya ini yang dibuang. Nah, kalau dulu pernah ada saya salah kasih info saya menjelaskan, cuman salah penangkapan, akhirnya sagunya dibuang, air yang beningnya yang diminum, itu salah gitu. Jadinya ya itu cuma sekedar air kan gitu. Jadi air putihnya yang dibuang. Nah, setelah itu sisa sagunya ini kita ambil tuh 2 sendok. 2 sendok pagi, 2 sendok malam. 2 sendok pagi, 2 sendok malam. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat menjalankan terapi sagu kentang ini, yaitu seperti umumnya para dokter menyampaikan, jangan makan yang terlalu manis dulu, jangan makan yang terlalu pedas dulu, jangan makan terlalu asin dulu, jangan makan terlalu asam dulu ya. Konsumsi yang wajar saja seperti bubur, makan yang ringan dulu. Tujuannya apa? Supaya efektivitas sagu kentang yang bekerja di dalam lambung untuk mengeringkan luka yang ada di dalam lambung itu lebih efektif ya. Jadi nanti biarkan dulu beberapa minggu sagu kentang ini bekerja untuk mengeringkan ya. Jadi efek daripada sagu kentang itu untuk mengeringkan luka-luka yang ada di dalam lambung tadi, sehingga lambung kita akan normal kembali. Nah, itu cara pembuatannya gitu. Kemudian tadi cara minumnya yaitu pagi 2 sendok dan juga malam hari 2 sendok. Nah, kurang lebih ini yang informasi yang saya dapatkan ini sangat luar biasa, sangat membantu terutama untuk keluarga saya, kemudian saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya, dan para pasien-pasien saya yang menderita penyakit lambung. Nah, mudah-mudahan informasi singkat yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan ya. Untuk yang belum kena lambung ya, makan jangan sampai telat, makan yang teratur, makan yang benar. Kemudian yang sudah kena, silakan pakai cara terapi ini yang sudah membuktikan lah ya, sudah membuktikan. Insya Allah apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, terutama untuk Pak Zaidir yang telah memberikan informasi ini. Saya minta pada saat itu saya minta informasi dari beliau, dan beliau memberikan penyampaiannya kepada saya, sehingga banyak orang-orang dan keluarga saya juga tertolong.
dengan berkat informasi dari Pak Zaidir. Insya Allah Pak Zaidir sehat selalu. Demikian, semoga bermanfaat.